أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هداياتنا أعطاه جبريل على رسولنا. Melati kuntum tumbuh melata, suburnya tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, dengan bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana shifa'an lil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, kita semua merupakan orang yang luar biasa. Berbagai prestasi dunia berhasil kita raih, sehingga dapat membanggakan mereka kedua orang tua. Akan tetapi, sadar atau tidak, kebahagiaan mereka yang sesungguhnya bukanlah dari situ. Karena prestasi duniamu tidak bisa menyelamatkan mereka dari ganasnya api neraka. Kita sibuk berprestasi sehingga lupa untuk mengaji. Kita sibuk berkarya sehingga melalaikan berbagai perintahnya. Kita sibuk berniaga sehingga melupakan Allah yang Maha Kuasa. Dari berbagai macam perkara ini timbullah pertanyaan, untuk apakah kita hidup? Apakah kita hanya akan mencari kehidupan dunia semata? Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Dalam kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, sebenarnya kalau mereka menggunakan nalar dan naluri yang jernih dalam menyikapi ajaran Al-Quran, mereka akan memahami bahwa kehidupan di dunia ini hanya akan bermanfaat jika digunakan untuk kehidupan dunia. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman dan melindungi dirinya dari malapetaka dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang berbahagia, dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat bagi para pembacanya. Syafaat Al-Quran ini nyata dan tak terbantahkan. Namun untuk mendapatkan syafaat Al-Quran ini, kita harus memiliki hati yang terikat kuat, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan berpegang teguh pada isi kandungannya. Di antara bentuk syafaat Al-Quran tersebut ialah, yang pertama, menjadi keluarga Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh." Sesungguhnya Allah memiliki beberapa keluarga dari kalangan manusia. Mereka bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ahlul Quran." Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lalu yang kedua, Al-Quran pemberi syafaat untuk masuk surga dan mengangkat derajat orang di dalamnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha." Pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah sebagaimana engkau terus-menerus meningkat dalam membaca Al-Quran di dunia. Kedudukanmu di akhirat setinggi bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Dan yang ketiga, kedua orang tua penjaga Al-Quran ini akan mendapatkan syafaat kemuliaan di akhirat kelak. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajam min nurin. Daw'uhu mithlu daw'is syamsi wa yuksa walidahu hullataini la yakumu lakumad dunya." Fayakulani bima kusina hadha fayuqalu bi akhidhil
waladikumul Qur'an. Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, niscaya kedua orang tuanya akan diberi mahkota dari cahaya. Sinarnya bagaikan sinar matahari. Lalu keduanya diberi 2 pakaian hullah yang tak ada bandingannya di dunia. Mereka bertanya, dengan sebab apa kami diberi pakaian ini? Lalu dijawab, dengan sebab anakmu hafal Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Saudara-saudara yang berbahagia, tibalah kita di suatu kisah. Rasulullah pernah nangis. Harusnya ini hadis Rasulullah, tapi saking pentingnya dan ini akan terjadi di hari nanti, makanya hadis ini langsung Allah masukkan ke dalam ayat. Itu di surah Al-Furqan ayat 30. Yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tak diacuhkan. Rasulullah bilang ini sambil sujud nangis sampai matanya bengkak. Ya Allah, nanti di suatu masa, umatku menjadikan Al-Quran terabaikan. Mereka punya Quran, tapi hanya jadi pajangan di lemari. Mereka punya Quran, tapi hanya dibaca 1 kali, khotam 30, setelah itu tak dibaca lagi. Lebih sering megang HP daripada Quran. Pegang Quran ini erat-erat, itu tandanya kita cinta dengan Rasul. Saudara-saudara yang berbahagia, masihkah kita tertipu dan terpedaya dengan dunia yang sementara, dengan ambisius mengejar berbagai macam materi dan mengumpulkan harta. Sementara kampung akhirat yang abadi dan kehidupan yang sebenarnya kita lalaikan. Dunia ini ibarat lautan. Semakin kita meminum airnya, maka kita akan semakin haus. Begitulah ketika dunia yang dikejar. Kita tidak akan pernah puas untuk terus memburunya. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sungguh indah bunga di taman. Siapa melihat jadi terpana. Hambanya yang dekat dengan Al-Quran pasti dijauhkan dari bencana. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.